Oke, kembali lagi bersama Mas Sur. Kali ini di video tentang review HP ya. Oke, jadi aku sekarang akan men-challenge diri aku sendiri untuk review tentang HP nih sekarang ya. Biasanya kan tentang unboxing barang, sekarang tentang review HP. Dan ini aku akan nge-review Xperia XZ2 Compact ya. Jadi penampakannya seperti ini dulu ya. Oke, jadi ini dimulai dari penampakan bodinya dulu. Apa sih yang akan kalian dapatkan jika kalian membeli HP limbah Jepang, khususnya untuk Sony Xperia dengan tipe XZ2 Compact ya. Jadi ini adalah seri lanjutan dari XZ1 Compact. Jadi XZ2 Compact itu adalah seri terakhir Xperia dengan model compact yang dikasih embel-embel penamaan compact ya. Jadi setelahnya itu sudah tidak ada compactnya lagi. Di XZ3 itu sudah tidak ada seri compact ya. Yang ada seri compactnya itu di XZ2 compact ini yang terakhir. Jadi ini aku buka dulu dari softcase nya ya. Softcase nya, jadi biar bisa penampakannya. Untuk bodi belakangnya seperti ini bro. Jadi aku masih dapat yang sekitar 95% ke atas ya. Paling bocil-bocilnya di daerah sudut-sudut yang parah yang sebelah sini sih. Dan for your information aja, jadi ini untuk LCD-nya sudah aku ganti bro ya, dengan yang original tentunya. Terus ini lupa pemasangan apa ini ya, kayak ini tuh apa itu, penutup speaker yang dari kain itu loh bro, yang benang kecil-kecil. Ini lupa nggak pasang bro. Jadi ini takutkan kalau misalnya kena apa itu pasir ya, apalagi kan speaker itu kan ada magnetnya. Takutnya kalau ada pasir masuk bisa nempel ke sini bro, bisa bikin speakernya cepat kotor. Dan kalau misalnya speaker udah ketempelan pasir, pasti udah stereonya udah gak nyaman nih. Oh ya, ini HP ini udah stereo ya, jadi udah speakernya di bawah sama di atas layar ya. Dan untuk penampakan bodi belakangnya seperti ini. Di bagian depan HP ini terdapat layar bertipe IPS dengan lebar 5 inci beresolusi 1080x2160 pixel dengan kerapatan 483 ppi. Dan di Sony ini telah mengadaptasi aspek rasio 18:9. Di sebelah kanan HP ini terdapat volume up and down di bagian atas, dan di tengahnya adalah tombol on off atau lock screen, dan di paling bawah adalah tombol shutter kamera. Di bagian sebelah kiri handphone cuma terdapat satu slot, yaitu untuk slot SIM dan micro SD. Di bagian atas juga polosan, hanya terdapat lubang untuk mikrofon kedua. Di bagian belakang handphone terdapat main kamera beresolusi 19 megapiksel dengan bukaan aperture 2.0, dan ada LED flash di sebelah kiri, dan sebelah kanan adalah sensor cahaya, dan di bawah fingerprint itu ada NFC, dan di bawahnya lagi ada fingerprint. Di bagian bawah HP ini hanya terdapat colokan bertipe USB Type-C, dan di sampingnya ada mikrofon utama. Dan di HP ini sudah tidak ada jack audio 3,5 mm ya bro. Oke, sekarang aku ngomongin tentang jeroannya HP ini ya. Jadi HP ini dibekali dengan chipset Snapdragon 845 10 nanometer, dan dia dibekali dengan RAM 4 GB dan internal 64 GB. Di bagian depan terdapat kamera 5 megapiksel dengan bukaan aperture 2.2 dan bisa merecord sampai dengan 1080. Kembali lagi bahas di bagian belakang handphone. Jadi dia bentuknya sudah tidak Sony lagi ya. Jadi dia bentuknya mengembung. Kalau yang di grup-grup bilang dia ada di bentuk susu bantal. Maaf agak lupa bro. Jadi ini adalah garis antena yang terdapat di handphone XZ2 Compact. Dan yang terakhir ini adalah penampakan SIM tray untuk XZ2 Compact. Jadi dia hanya satu SIM ya, satu SIM dan satu micro SD. Dan micro SD ini bisa kalian tampung sampai 512 GB. Jadi di video menit-menit pertama itu adalah untuk pengenalan
informasi dasar tentang Exit to Compact ya. Jadi ini aku akan share pengalaman aku setelah menggunakan handphone ini kurang lebih 1 bulan ya. Jadi pertama kali HP ini datang bro, jadi pertama kali HP ini datang itu ada gray spot di bagian pojok sebelah kanan ya, sebelah kanan handphone, bukan white spot, jadi gray spot. Dan aku tahunya itu ketika aku ngecek handphone ini ketika baru datang. Dan kayaknya ini kan bukan seller itu ya, sellernya itu bukan seller jual beli lagi ya, jadi ini kayak seller pengguna pribadi jual ke Shopee kayak gitu. Jadi aku belinya di Shopee, dan karena aku ada dana aku gantiin LCD-nya, jadi aku ganti sendiri LCD-nya bro. Terus karena aku juga ada dana lagi, aku ganti baterainya juga. Selama pemakaian HP ini terbilang cukup lumayan untuk penggunaan aku sehari-hari, dan SOT-nya bisa nembus sampai 5 jam lebih. Itu kalau misalnya non game ya, kalau pakai game pasti di bawah dari itu. 5 jam itu karena ganti HP baterai baru. Mungkin ininya itu ya, kayaknya sih ya, kayaknya aku dapat baterai yang cacat dari pabrik. Soalnya aku ngecasnya itu cepat penuh, tapi juga untuk kelebihan yang aku rasakan menggunakan HP ini sebenarnya enak ya. Dari seri compact ini pas di genggaman aku, jadi nggak terlalu lebar juga dan enteng tentunya. Cuman yang aku sayangkan dari Sony ini kenapa bentuknya kayak gini ya, jadi menggembung gini loh dari belakang bro ya. Sebenarnya kalau untuk aku ya, dari yang kenal Sony awal ya, dari Sony Ericsson dan Sony Xperia, bentuk kayak gini tuh ya Sony benar-benar keluar dari zona nyaman deh ini. Jadi dia bentuknya kayak gini. Cuman yang di depannya ini aku suka nih, jadi layar 5 inci, dagu sama jidatnya sudah lebih kecil dari seri yang sebelumnya. Dan mungkin kalau yang ada yang mengeluhkan kenapa cuman ada colokan USB Type-C aja, nggak ada jack audio 3,5 mm, itu nggak apa-apa, karena aku sudah dari setahun yang lalu menggunakan TWS dari Xiaomi Airbuds itu, dan menggunakan headsetnya pakai Bluetooth kayak gitu ya. Sebenarnya itu masalah kecil-kecil aja. Terus kayaknya bro, ketika video ini dibuat, HP X2 Compact aku ini RIP untuk sinyalnya, jadi kayaknya aku kena begal ini. Jadi bentar lagi kayaknya aku akan pakai jasa unblock email untuk buka HP ini biar bisa dipakein kartu SIM card Indonesia seperti itu. Terus kelemahan yang aku rasakan lagi, HP ini cepet panas bro. Padahal cuman aku pakai sosmed doang nih, nggak main game lah ya. Jadi hanya sosmed doang, sesekali buka sosmed IG, Facebook, sama Shopee dan Tokopedia, dia panas bro HP-nya. Ini mungkin karena aku dapat baterai yang sewak tadi ya, padahal aku belinya baru loh bro di Tokopedia. Kayaknya sih aku harus retur baterainya nih, karena ada garansi 6 bulan kayak gitu. Dan ini kayaknya bakalan aku oprek nih bro di video selanjutnya. Aku oprek, aku kasih thermal paste di dalam HP-nya ini ya, jadi bukan di luar. Aku bongkar dulu HP ini, dipasang thermal pad di dalam HP ya. So far untuk penggunaan aku selama kurang lebih 1 bulan ini, sebenarnya menggunakan HP compact itu dari Sony enak ya. Apalagi layar sekarang sudah besar 5 inci dan dagu sama digitnya sudah kecil. Seperti itu bro. Nantikan video-video aku selanjutnya ya bro. Nanti kayaknya aku akan bahas X2 Premium ya, kayak gitu ya. Oke, terima kasih telah menonton, dan jangan lupa klik subscribe-nya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih.